لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. Walaqad ittasofa lan yakti teman-teman persifatan sapa Gusti Nabi. Lan yakti teman-teman persifatan sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mim mahasinil akhlaki saking piro-piro baguse akhlak. Bima kelawan barang tadi kang rupak an kitabatihi saking nulis ma. An kitabatihi saking nulis ma opo butunul auraki piro-piro jerune piro-piro kertas. Opo butunul auraki piro-piro jerune piro-piro kertas. Kana ono sapa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi luweh bagus-baguse menungso. Iku ahsanan nasi luweh bagus-baguse menungso apane hulukon budi pakertine wa khalqan lan kedadiane wa awwalahum lan luweh awalin nas wa awwalahum lan luweh awalin nas ila makarimil akhlaqi maring piro-piro kemuliaane piro-piro akhlak. Maring piro-piro kemuliaane piro-piro akhlak apane sabakon oleh disi. Apane sabakon oleh disi wa ausahum lan luweh jembar-jembaren nas bil mukminina kelawan piro-piro wong kang iman apane hilman arise. Apane hilman arise warifkon lan welase. Warifkon lan welase berantur iku kang bagus. Raufan atau rofan tur iku kang welas. Rofan tur iku kang welas. La yakulu halih orang ngucap sapa Nabi wala yaf'alu lan ora ngelakoni sapa Nabi illa ma'rufan angin ing perkara kang bagus. Illa ma'rufan angin ing perkara kang bagus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat kesempurnaan. Mim mahasinil akhlak bima tadiku an kitabatihi butunul auraq, yakni memiliki akhlak-akhlak indah yang mana tulisan yang terdapat dalam beberapa kertas itu pun tidak sanggup dan tidak muat untuk mengungkap hakikat keindahan yang dimiliki oleh Rasulullah itu. Artinya can malamah Rasulullah nikah di sifat yang sangat sempurna sehingga kolam ataupun pena mencatat sifat-sifat tersebut itu tidak mampu.
ketika dibayangkan dengan akal akan menjadi lenyap karena saking luar biasa kesempurnaan Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan di sini disebut kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqan. Ini kebalikan dari berjanji. Kalau di berjanji itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Ini dibalik oleh siapa? Habib Ali, karena memang salah satu karakternya musannif itu memang jangan sampai ada satu kemiripan dengan musannafat yang lain. Karena nanti ketika musannafat ini sama persis dari awal sampai akhir, maka itu disebut dalam balaghah termasuk pencurian karya, ya. Pencurian karya. Salah satu status pencurian tersebut itu bisa hilang dengan sedikit merubah lafaz. Nah, ini metode dalam tasnif demikian, sampean pakai mana takdir dari ring alim, kemudian ngarang kitab, kemudian mengkutip pendapat ulama, atau kamu ingin menyusun satu karangan dengan menjadikan kitab lain sebagai muqabalah, minimal kalimatnya jangan sama walaupun muradnya sama. Kalau yang satunya pakai julus, sampean pakai qu'ud misalkan. Kalau yang satunya pakai hadal habib, sampean pakai hadan nur. Maksudnya sama-sama Gusti Kanjeng Nabi. Seperti ini pembalikan kata, ini pun tidak masalah. Dan ini salah satu bentuk kecerdasan beliau Habib Ali dalam masalah keilmuan. Beliau itu sampai dijuluki Al-Imam Khairil Anam, Al-Musil Al-Wasil Al-Arif Billah. Gelar beliau itu Al-Arifu Billah, orang yang sudah makrifat kepada Gusti Allah. La yakunun nas ma'rifatan billah illa annahu alimun bima syara'ahu Allah Ta'ala wa rasulih. Orang itu tidak akan sampai pada ma'rifat billah, artinya tidak akan sampai pada derajat ma'rifat kecuali orang tersebut memang betul-betul alim dalam hal syariat Gusti Allah dan Rasulullah. Artinya kesimpulannya belina pengiran nikah tidak lain mereka itu pasti orang yang berilmu. Ini kesimpulannya demikian. Jadi tidak bisa diragukan lagi Habib Ali ini termasuk orang yang juga alim, al-mutabahhar fil ulum wal mamlu' bil mahabbah. Orang sepancen sangat-sangat cinta besar terhadap Rasulullah. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqon. Kemudian Nabi Muhammad merupakan manusia pertama yang menjalankan makarimil akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Itu orang pertama yang membawa atau mensyariatkan adalah Gusti Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu akhlaknya tak seperti Nabi Muhammad. Yang ini ada yang kesabarannya di situ pupus, seperti sebagian anbiya di zaman dulu ketika umatnya di situ tidak tunduk pada perintahnya, maka langsung memohon bencana kepada Allah. Rasulullah tidak. Sampean semua sudah tahu cerita beliau ketika dilempari dengan batu, sampai ditawari oleh malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung, untuk menghancurkan penduduk itu dengan gunung tadi. Nabi Muhammad tidak berkenan. Tak ada Nabi sesangat sabar melebihi kesabaran Rasulullah. Dalam hal apapun pun bunyi kerukun sabar berlalu. Semua akhlak-akhlak simapan itu hanya diwakili Rasulullah. Wa ausa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqan barran ra'fan. Kemudian Rasulullah itu merupakan manusia yang paling luas hilmnya kepada orang-orang yang mukmin. Hilm itu aris kan.
aris nikah orangnya gempangan men esa lain gempang ngepora men esa ke en para beli segempang ngempet kuat ngempet megempangan pokok aris nikah. Hilman itu demikian, warifkon dan sangat menyayangi terhadap orang-orang mukmin. Tidak ada yang lebih sayang terhadap umatnya melebihi kasih sayang Rasulullah kepada umatnya gitu kan. Berronrofan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Nabi tidak pernah ngomong, tidak pernah berbuat kecuali hanya sesuatu yang baik-baik saja, ma'ruf. Apa saya keluar dari lisan Rasulullah, saya keluar dari perbuatan Rasulullah, sedaya di kamapan sopung setamapan. Lahul khuluqus sahlu wal lafdul muhtawi alal ma'dal jazil. Lahu iku kaduwe Gusti Nabi al khuluqu utawi budi pakerti, as-sahlu kang gempangan orangnya, wal lafdul lan lafad al muhtawi kang mengku opo al lafdu al muhtawi kang mengku opo al lafdu alal makna ing atase makna al jazili kang agung atau al jazli kang agung. Idza da'ahu ing dalem nalikane ngundang ing Gusti Nabi sapa al miskin wong miskin, ajabahu moko nyembadani sapa Nabi ing miskin, ajabahu moko nyembadani sapa Nabi ing miskin, ijabatan kelawan nyembadani, ijabatan kelawan nyembadani, muajjalatan kang den cepetaken, muajjalatan kang den cepetaken. Wa huwa utawi Nabi iku al abu bapak, asyafiku kang banget welase, asyafiku kang banget welase, ar-rahimu tegese banget welase, oleh welas lil yatimi maring bocah yatim, wal armalati lan piro-piro rondo, wal armalati lan piro-piro rondo. Ketika Rasulullah dipanggil oleh orang miskin, maka Nabi pasti datang. Ijabatan muajjalah, datangnya Nabi itu secara segera gitu gitu. Muajjalah itu kesusu, kesak orang amun ecelok kebutore. Lah ini Gusti Nabi kan. Beliau tanpa pilih siapapun yang manggil beliau, entah itu kaya ataupun melarat, entah dia itu tampan ataupun jelek, entah dia ahli maksiat atau ahli taat, serapi ngundang atau nyelok Gusti Kanjeng Nabi, Nabi bergegas untuk hadir. Ini kepemimpin kan? Bayangkan Rasulullah pemimpin semua alam, ketika dipanggil oleh salah sitong makhluk pengiran itu langsung hadir. Bayangkan, apalagi kita yang orang biasa saja, yang pasti butuh banget kebahagiaan melalui perantara orang lain, kemudian kita cuek ketika dipanggil karena aroma salandi pangkat misalkan. Siapa kakek engkau ustadz sini? Yundang sarang orang tak datang. Kemudian yundang sarang orang soki datang ke sa. Ting tanya aki apa kakek bo? Terus apa engkau jengko ustad? Jengko ustad, saya ngundang ria orang yang lebih banyak memperhatikan saya. Artinya orang yang lebih banyak memperhatikan saya dalam hal apa? Maliyah nanti saya ketika pulang akan dapat banyak konsumsi. Akan naring soki reman ngundang buat-buatan, amplop petak nangkum jutaan. Ternyata ben pengiran Masya Allah petepak kering soki secerek salate koro telekoren kaleng kain, kemudian teh sangoen ya teh sokuin, maksud teh iatoren gitu dineberi ya ban ren tuan rumah nah gitu ada apes. Padahal kena orang nikah geteh bentak geteh, orang ni kelampe bentak lampe ni ketik kening okor ke banyak ben segunin bese.
Tak sekuni orang melarat ni kemelekadungnya kuin tamu ini kau, masya Allah luar biasa. Semuanya seolah-olah akan dikeluarkan semua. Sampean menoning, mentepak keteritan setan di derma, goten luar biasa coba. Peduli aku sedang kadang marangin, mulai deteng sampai mulai marangin aku. Menoreng tandi, apa? Toh sarah. Minta seporan mula seporan na ya jajan karo ngaria seporan na apa-apan karo ngaria barengin aku kan. Kita banyak yang lupa dengan semua itu lah. Toh mendeng tandi dia tereng mendeng soki sedang kadang meliaki baso ya teh masaki meliaki melolo tina beria marji ting baso tadi ada tak rosoruan nambah ya kireng nambah tak ada, perhatiannya kurang. Lah ini sampean jangan sampai lupa semacam ini, takut ke belakang hari sampean takdir menjadi orang yang dibutuhkan banyak orang. Ketika dibutuhkan orang maka sampean pilih-pilih, atau dalam masalah yang lain selain daripada dibutuhkan seperti silaturahim. Cek sampai level yang teretan setandi tak taban kentaren sesoki yoyo. Padahal sesong-song sampean pagi ketika mati, ketika sampean mati se posang nyare apa kena mau napanya mana paisan kemudian katil itu orang-orang se menurut sampean tak penting dari dulu itu sekete kesampian ben sampean kadang itu tidak dipandang puja sana orang-orang setandi orang-orang sebutuh itu lebih besar karena kita tidak usah kemana-mana. Molotan deh paling banyak berjuang molotan kang kui Rasulullah siapa? Kula tanya. Kiai nah apa masyarakat? Padahal jelas ada tabun Syekh Ma'ruf Al-Karahi man hayya atau aman li ajli qiraati maulidin nabi. Siapa saya ngumpul lagi ke kanan? Sepol ngumpul lagi siapa? Kiai nah apa orang-orang standi? Sampai epekol senyaman buah-buahan sedang kadang makin ekorokun buntuk kresek, tapi itu makanan untuk Rasulullah. Sambil tadi siapa? Ayo serun gurunan untuk membangun acara maulid Nabi siapa? Wali santri itu semuanya yang membangun. Bagi pesen akan siapa? Sangguin ke siapa? Ke kiai. Ayo jasa terbanyak dalam perayaan itu siapa? Kiai nah apa masyarakat dah? Masyarakat kan. Tapi banyak seterekan kadang orang-orang yang berjasa semacam itu, bahkan saya anak berenang dapur mentada sejia kapi acara tak ada saja makai tukang salon angar tak ngakan jajan tak ngakan nasi kiai na ya tak ngakan sekali mentada ring dapur. Nah itu nanti yang akan dipandang oleh Rasulullah. Makanya jangan mudah aceling orang nikah dilihat dari fisik luarnya bahwa dia itu tidak ada gunanya bagi kehidupan sampean, padahal kenyataannya itu terbalik. Banyak kita itu gunga-gungaki ngormat orang raja yang bahkan tidak memiliki jasa sama sekali atas hidupmu. Kemarin sempat disinggung oleh Buya Yahya itu, beliau nikah cerita kan. Bodoh kiai raja datang. Kiai besar itu maksudnya kiai yang sudah terkenal. Datang kemudian abu kiring napanya mana ki kawal sementara kiai yang ada di kampung itu sebenarnya desa nikah tekor telekoren. Sibuk arbuk kiai sudah datang yang setiap harinya problematika hidupmu jarang dipandang oleh dirinya. Adukah Buya Yahya pada saat itu? Buya Yahya nikah saat itu yang digiring-giring. Beliau tibi saya tak nerima. Arapang kok mai hormat sementara bedegian kaki setek hormat sekali. Kenapa mak ada bu nikah? Karena ketika sampean mati, saya ngurus jenazah nikah benih kiai saya undang nikah. Saya ngurus jenazah sampean, saya tahlilin sampean, kiai kampung sampean. Saya mau tahu anak sampean ya kiai kampung sampean. Benih saya undang dari jauh nikah. Itu hanya wujud
kepedulian masyarakat setempat, ngunceng orang dari jauh, orang alim ngamri barokah dari luar, men barokah dari dalam banyak. Kamu jangan sampai salah paham. Barokah dari luar ni kay yundang mak dia sampean ketampasan barokah. Mari ni kampon yang ngurusin sampean, problem sampean, masalah sampean dalam masyarakat itu dipakun kiai-kiai dan tokoh-tokoh di sana. Cek kelupain masyarakat kecil yang paling banyak jasanya. Orang-orang kene yang jarang dipandang itu yang sangat memperhatikan sampean. Kula kadang nangis ateh kana. Kula nangis sara ateh ketika aceling bedereng sobung omor. Kemudian saya ke pemakaman aceling, bu, masya Allah, saya macol itu payah ternyata. Saya pacolan macol kuburan, saya mekol mayit, kemudian mempersiapkan semuanya pemandian. Itu ternyata orang-orang masyarakat kita yang sangat peduli. Itu jangan sampai kita abaikan. Perjuangan mereka itu besar. Makanya berdeja ocak mentak mapan bentetangke nikah pola mati ke TV kan begitu aja lena TV ke kuburan ni pancen bener kan. Sebab cuban orang nikah sebab cuban orang melekadung mati pasti sigap tetangganya. Apa boleh rengkanto, apa boleh rengkanto, kulit sangat yakin. Oleh karena itu nikah prinsip Rasulullah juga sama. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Ketika diundang, dipanggil oleh orang miskin tak punya harta, maka beliau itu datang segera, tidak ditunda-tunda lagi. Wa huwal abu syafiqur rahimul lil yatimi wal armalah. Kemudian Rasulullah itu sebagai bapak yang sangat menyayangi dan sangat mengasihi terhadap anak-anak yatim dan para janda. Nabi nikah yang dicintai secara khusus itu anak-anak yatim. Ben orang-orang seetikal lah kena baik di situ etikal sebab mati atau pancen epesa. Kenapa? Karena perempuan yang ditinggal suami itu dalam kondisi terpuruk pancen. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang membiayai, dan tidak ada yang memperhatikan setiap saat. Makanya Rasulullah menanamkan prinsip kasih sayang semacam ini. Sampean pun juga sama. Menaceling orang bini seetikal lagi, kemudian aceling nak kanak seetikal yang sepolah lagi, maka sampean kudu nisar. Jangan sampai itu dijadikan alat untuk kedoliman, dijadikan objek untuk kedoliman. Nak napa yatim engeteng polan setada bahaban ngatu ke siapa kake bahaban kake tada lah be kurang ajar ke cereng nak kana jadi bahaban buku tun kene seren tada saat lindungin cekal ayolah tada bahaban lah mungkin bengal lagi celok bahaban kubur minta tapok nak kana aja beda janda kuda sampai sabar nang eburin truk janda lebih menggoda kan bo. Ini jauh dari prinsip Rasulullah. Saya ngate-ngate walahu ma'a suhulati akhlaqihi al-haibatul qawiyah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah.